Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Barabas Media dalam program Rabuku, Rabu Baca Buku. Kali ini kita masih bersama Silma. Halo Silma, Halo bagaimana Bang, kabarnya? Alhamdulillah semua seperti biasanya masih sehat. Alhamdulillah. Oke, ini kita udah detik-detik terakhir yang membahas buku Iya, Think and Grow Rich nih, teman-teman. Nah, kali ini kita udah di bab 14 ya. iya Ya, benar. wah, udah lumayan nih kita hampir menamatkan satu buku lagi ya mengenai Think and Grow Rich. Nah, kali ini kita akan membahas kalau nggak salah mengenai indera keenam ya, sama. Iya benar Hmm. banget. Jadi di bab ke-14 ini kita Hmm. akan ngebahas indera keenam yang Oke. dimana katanya ini nih menjadi pintu kuil dari kebijaksanaan. Nah, ini juga menjadi langkah ke-13 dalam menjadi kaya. Hmm. Nah, jadi indera keenam itu melalui kecerdasan yang tak terbatas itu tuh dapat berkomunikasi secara sukarela tanpa upaya diri dan permintaan oleh individu. Jadi ketika kita udah bisa tahu cara kita gunain indera keenam itu, kita nantinya bakal bisa menembus kecerdasan yang tak terbatas yang dimana tidak bisa dilampaui oleh manusia individu biasa. Hmm. Nah, prinsip ini merupakan puncak dari falsafah ini sendiri, yang dimana indera keenam itu adalah bagian dari pikiran bawah sadar yang disebut dengan imajinasi kreatif. Nah, indera keenam ini disebut sebagai penerima, yang dimana itu tuh mencakup ide, rencana, dan juga pikiran, sehingga masuk ke dalam otak pikiran kita, yang dimana itu terkadang kita sebutnya sebagai irasat atau inspirasi. Nah, dalam memahami indera keenam ini, kita hanya bisa melakukannya dengan meditasi, yang dimana melalui pengembangan pikiran dari dalam diri kita. Nah, ini nih menjadi medium kontak antara pikiran kita yang terbatas dengan imajinasi kreatif yang dimana kecerdasan itu tak terbatas. Nah, jadi dalam buku ini, si Napoleon Hill ini mengatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh pikiran manusia kita itu tuh yang terkadang disebut sebagai mukjizat, yang dimana karena ia memiliki cukup pengetahuan tentang alam, sehingga ia mengerti bahwa alam itu tidak pernah mengingkari hukum yang ditetapkannya. Sama seperti indera keenam ini. Indera keenam ini adalah hukum alam, yang dimana kita juga nggak tahu sistem pengoperasiannya gimana, tapi kita juga bisa ngerasain hasil dari apa yang kita lakuin itu tadi. Nah, indera keenam ini mirip dengan yang namanya mukjizat, yang dimana kita nggak tahu nih cara atau metode untuk penerapan dari operasian dari indera keenam itu sendiri. Nah, lagi-lagi di buku ini ngebahas tentang keinginan dan keyakinan, yang dimana kecerdasan itu bisa dibujuk untuk membantu kita dalam mengubah keinginan, yang dimana keinginan itu menjadi bentuk yang konkret atau material. Jadi si penulis ini memiliki pengetahuan karena ia telah bereksperimen dengan itu dan telah mengalaminya. Jadi, semata-mata Napoleon Hill ini bukan hanya menulis buku ini berdasarkan hayalan dia aja, tapi dia benar-benar sudah mengalaminya dan menggunakan prinsip-prinsip dari buku ini. Dan di mana hal ini membuktikan bahwa si Napoleon Hill ini mampu menemukan bahwa elemen keyakinan yang dipakai untuk menirunya itu tuh memberi dia kapasitas yang besar untuk melakukan sebuah hal yang dimana itu tuh dinyatakan berhasil gitu. Nah, jadi secara nggak langsung kita yang memiliki tujuan yang sangat pasti tentu dapat berkontribusi dengan baik atau melakukan apa ya namanya eh, interaksi antara pikiran hayalan kita, yang dimana tentunya dalam setiap pertemuan hayalan kita ini tidak hanya dalam sekali saja Bang, jadi kita juga harus melakukannya secara kebiasaan itu tadi. Nah, di sini ada caranya membangun karakter melalui autosugesti. Sebagai seorang mahasiswa psikolog yang tekun, tentu saja Napoleon Hill ini tahu bahwa semua orang menjadi seperti itu karena pikiran dan keinginan yang mereka mendominasi. Yang dimana
Napoleon Hill ini mengatakan bahwa keinginan yang mendalam mengakibatkan seseorang mencari cara untuk mengekspresikannya sehingga keinginan itu bisa diubah menjadi kenyataan. Nah, Napoleon Hill juga tahu bahwa memberikan sugesti kepada diri sendiri merupakan faktor yang kuat dalam membangun karakter, yang dimana karakter itu sendiri itu terbentuk dari kebiasaan, dan bahkan itu sendiri merupakan satu-satunya prinsip yang membangun prinsip dari karakteristik dari seseorangnya itu sendiri, Bang. Jadi, di mana ada nih kalimat yang dilontarkan Napoleon Hill, Tuan Emerson, saya ingin mendapatkan diri Anda, pemahaman luhur Anda terhadap alam yang membuat Anda begitu ternama. Nah, jadi Napoleon Hill ini melakukan yang namanya konferensi gitu, Bang, antar tokoh-tokoh yang mungkin memiliki pemahaman yang luar biasa, yaitu Tuan Emerson, Tuan Bernberg, terus Napoleon, dan juga Tuan Lincoln, yang dimana setiap orang-orang ini tentu memiliki perbedaan pendapat, sama seperti manusia yang dimana sering bertengkar di antara mereka. Jadi antar para tokoh-tokoh yang ternama ini sendiri itu memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, yang dimana mengatakan atau secara tidak langsung mengimplementasikan bahwa seseorang itu memiliki pendapat yang berbeda-beda, yang dimana terkadang itu menjadi sebuah atau salah satu faktor yang menjadi pemecah antar manusia itu sendiri. Dan ya, di sini pikiran dan keinginan itu dapat berfungsi sebagai magnet yang menarik unit-unit kehidupan dari samudra kehidupan yang luas di luar sana. Jadi hanya ada unit-unit ramai yang tertarik kepada seseorang yang harmonis dengan sifat keinginan Anda. Jadi maksudnya ketika kita ingin melakukan sesuatu itu tuh kita terkadang bertemu dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan keinginan kita. Namun bukannya kita harus memaksakan kehendak kita terhadap keinginan kita itu kepada orang lain. Nah, gimana sih caranya kita dan orang lain itu mampu menyatukan keinginan kita itu sendiri dan keinginan dia menjadi satu tujuan yang pasti. Nah, Napoleon Hill ini ternyata setelah beberapa pertemuan ini dia mengatakan bahwa dia tuh setelah melakukan pertemuan-pertemuan ini dia tuh mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada dirinya, Bang. Jadi ketika dia mengalami masalah, dia melakukan pertemuan ini dengan beberapa para petinggi. Nah, plot twist-nya ini, Bang, pertemuan ini bersifat hayalan dari Napoleon Hill. Jadi nggak benar-benar terjadi. Jadi itu tuh hanya ada dalam pikiran Napoleon Hill. Dan yang dimana Napoleon Hill ini menganggap bahwa pertemuan antar kabinet itu murni hayalan dia. Tetapi dia juga merasa wajib mengatakan bahwa walaupun anggota kabinetnya itu bersifat fiktif, nah pertemuan ini yang ada di dalam imajinasinya itu sendiri telah membawa dia ke jalur petualangan yang gemilang dan menghidupkan kembali apresiasi terhadap kebesaran sejati yang mendorong upaya kreatif dan memberanikan ekspresi pemikiran yang jujur. Jadi, dengan dia melakukan hayalan itu sendiri, Napoleon Hill ini membuktikan bahwa ketika kita mampu berkolaborasi dengan alam bawah sadar kita dan juga dengan beberapa titik inspirasi kita, nah disitulah kita menemukan sebuah yang namanya mukjizat, yang dimana itu sendiri mampu mengubah kondisi pemikiran kita itu terhadap diri kita sendiri, yang dimana kita mampu mencapai kecerdasan yang tak terbatas yang tidak bisa dicapai oleh orang normal seperti biasanya, Bang. Jadi, sains itu juga belum menemukan gimana atau di mana organ indera keenam itu terletak. Nah, tapi faktanya manusia menerima pengetahuan yang akurat melalui sumber-sumber selain indera fisik. Dan itu tadi alam bawah sadar kita itu tadi. Kan kita juga udah belajar yang namanya sugesti, alam bawah sadar, imajinasi kreatif. Nah, ternyata faktor-faktor yang dimana memperkuat
motivasi kita terhadap keinginan kita itu bukan dari faktor eksternal, melainkan dari faktor internal kita. Gimana sih caranya kita terhubung dengan imajinasi-imajinasi yang ada pada pemikiran kita, yang ada pada alam bawah sadar diri kita. Dan itulah gimana caranya kita mampu berkomunikasi dengan hal-hal tersebut. Nah, caranya yaitu dengan kita melakukan yang namanya pengendalian diri, yang dimana kita melakukan pengendalian diri itu kita sering-sering memikirkan hal-hal yang mampu membuka pemikiran kita dan membuka imajinasi kreatif kita. Dan di situ kita juga tidak hanya melakukannya sekali, dengan berulang kali. Dan dengan kita melakukannya berulang kali, tentunya nanti dengan sendirinya kita dan diri kita, alam bawah sadar kita ini terkoneksi. Sehingga kita nantinya mampu mencapai yang namanya imajinasi kreatif itu sendiri. Itu sih, Bang. Oke, sip. Keren sekali nih, Selma. Jadi indra keenam tuh nyata adanya sebenarnya. Iya, Kayak nyata. gitu kalau dari Napoleon ini menyatakan bahwa indra keenam itu bagaimana kita berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita, kayak gitu. Jadi kita dengan yaitu ya tadi contoh menarik ya, Napoleon memikirkan bertemu dengan orang-orang penting kayak gitu dan sebagainya, tapi ternyata itu hanya bersifat khayalan, tapi diri dia menganggap bahwa itu benar-benar terjadi kayak gitu, sehingga alam bawah sadarnya sendiri pun ikut merespon itu kayak gitu, menjadi sebuah hal yang positif, sehingga memunculkan energi-energi baru, energi-energi semangat dan energi lainnya yang menuntun dia untuk mencapai yang namanya kesuksesan, seperti itu ya. Iya, benar. Itu teman-teman. Jadi ya selama ini ya kita menganggap indra keenam itu ya ada sebagai hal yang mistis, horor kayak gitu. Kemudian ya kekuatan supranatural dan sebagainya lah kayak gitu. Tapi pada dasarnya di sini Napoleon bukan orang Indonesia ya kayak gitu. Dia malah dan dia menyatakan bahwa ya indra keenam itu ada, yaitu tadi bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan alam bawah sadar kita, dan itu akan menghasilkan yang kata dia mukjizat ya. Kalau bagi kita kan ya intinya berarti dia mengatakan mukjizat itu suatu hal yang sangat-sangat luar biasa kayak gitu ya, yang tidak bisa ditemukan atau tidak bisa diperoleh oleh sembarangan orang kayak gitu. Kan di sini dia bilang adalah sebagai indra keenam. Iya, benar. Sip. Oke, teman-teman. Sekian pembahasan kita terkait indra keenam di bab 14 buku Think and Grow Rich. Semoga bermanfaat. Thank you, Silma. Sama-sama, Sampai jumpa, teman-teman.